A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya alim Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman warzuqna tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah kadahilna mudhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin wa ja'alna min ladunka sultanan nasira. Ja'al haqqa zaqal batil innal batila kana zahuqa ya ghafur. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur adalah milik Allah. Kembali kita berjumpa di channel iDream TV dalam program Tarbiyatul Aulad, di mana kita akan belajar tentang bagaimana mendidik anak-anak kita agar menjadi pribadi yang saleh, yang akan mendatangkan maslahah ya bagi dirinya, bagi kita, bagi orang-orang sekitar kita. Tidak lupa kita baca salawat dan salam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terima ya salawat dan salam yang kita baca dan dilimpahkan, dicurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para nabi dan para rasul sebelumnya. Dan semoga kita termasuk ke dalam kelompok orang yang akan berbahagia ketika berjumpa dengan Allah nanti di yaumul mahsyar, dijauhkan dari siksa api neraka, dimasukkan ke dalam jannah dan dipertemukan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat iDream yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, kembali kita melanjutkan pembahasan kita terkait dengan bagaimana mendidik anak-anak kita ya agar menjadi pribadi yang disukai ya di tengah-tengah masyarakatnya dengan kebaikan-kebaikannya. Terakhir kita sudah membahas tentang adab ya. Jadi ada banyak adab-adab yang harus kita ajarkan kepada anak-anak kita ya, sebagaimana diterangkan oleh Syekh Dr. Abdullah Nasirwan dalam bukunya yaitu Tarbiyatul Aulad fil Islam. Nah, di satu sisi ya adab-adab tersebut merupakan bagian dari prinsip-prinsip ajaran Islam yang harus kita suburkan di lingkungan kita, baik lingkungan kecil kita, lingkungan keluarga kita, dan lingkungan besar kita dari RT, RW, ya, kemudian kelurahan, desa, ya, kota, provinsi, ya, sampai negara. Ini harus menjadi adab-adab yang subur, ya, menjadi bagian adat istiadat, ya, atau tradisi dan kebiasaan, atau menjadi budaya di dalam masyarakat kita. Dan istilahnya ada adat ketimuran. Orang timur dengan orang badat ini cara hidupnya beda, adat istiadatnya beda, budayanya beda. Ya, maka ya, seharusnya ya, ketika kita peduli dengan kebaikan anak-anak kita ya, di masa depan, maka kita juga harus berjuang ya, berupaya bagaimana kemudian adab-adab, tingkah laku, tata krama, sopan santun yang telah diajarkan di dalam Islam ini menjadi bagian dari tradisi kebiasaan adat istiadat di masyarakat kita. Yang menjadi pedoman panduan standar akhlak etika bagi bangsa kita Indonesia. Alhamdulillah sebagian besarnya sudah ada gitu ya. Menjadi ciri khas dari bangsa kita. Orang Indonesia ini dikenal dengan keramah tamahannya ya, mudah senyumnya ya, sopan santunnya. Kalau sekarang fenomenanya ya, yang perempuan-perempuannya sudah lazim ya memakai jilbab atau hijab ya. Alhamdulillah nih ya, semenjak Mama Dedeh terbit dulu ya, kesadaran kaum muslimah untuk memakai hijab, jilbab itu menguat ya di tanah air ya. Semoga Allah memberikan pahala yang besar ya, rahmat kepada Ustazah ya Mama Dedeh. Kemudian juga ya kita sebagai orang tua, sebagai guru ya, dalam upaya itu tadi ya, dalam upaya supaya adab ya, etika ya yang diajarkan di dalam Islam ini tumbuh subur berkembang di tengah masyarakat kita, maka kita juga harus menjadi bagian dari pengawasan ya, atau kritik terhadap kehidupan sosial di masyarakat kita.
Jadi nggak boleh acuh cuek dengan fenomena sosial yang ada yang bertentangan dengan itu tadi ya, etika kebiasaan yang baik yang sudah kita ajarkan kepada anak-anak kita. Ya, jadi jangan sampai kemudian ya fenomena sosial yang buruk menjadi sebuah kebiasaan ya, dan kemudian menjadi hal yang dianggap tidak masalah ya untuk kemudian dilanggar atau dikerjakan. Ya simpelnya misalnya jangan sampai kemudian fenomena seks bebas ya di tengah masyarakat, ya, di tengah anak-anak muda menjadi hal yang biasa. Ini tidak boleh kita biarkan ya. Maka penting bagi kita untuk mengawal itu. Bagaimana anak-anak muda kita, anak-anak kita, bangsa kita tetap memandang perzinahan sebagai sebuah aib, keburukan ya di tengah masyarakat. Ya, jangan sampai anak-anak kita nikah, hamil dulu baru nikah itu jadi biasa. Tetap harus dipandang sebagai sebuah ketidaklaziman, sebagai sebuah keburukan. Yang lagi rame misalnya korupsi ya. Jangan sampai kemudian korupsi ini dianggap menjadi sebuah kelaziman, kebiasaan yang ya kemudian pada akhirnya dijadikan sebagai sebuah kewajaran. Ya nggak boleh. Ya. Tetap kita harus pandang korupsi itu adalah perilaku yang memalukan, aib, ya, buruk, ya, bukan yang membanggakan. Ya. Ini harus kita kawal gitu kan. Jadi malu orang kalau kemudian ketahuan ya, korupsi, atau malu orang kalau kemudian diponis sebagai koruptor. Ini harus kita suburkan ini ya. Nih kayaknya koruptor dengar begini nih gerah nih ya. Mudah-mudahan saya nggak di ya. Ini yang kemudian kita harus pahami sahabat itu. Ada banyak ya fenomena-fenomena sosial yang sekarang terjadi di masyarakat kita yang seharusnya kita kawal ya. Jangan kemudian menimbulkan impact ya atau efek yang kemudian menjadi pembenaran ya, di tengah masyarakat kita. Karena itu nanti akan berimpak kepada anak kita. Jadi jangan sampai kita berjuang mati-matian menerapkan akhlak yang baik kepada anak-anak kita, lalu kemudian kita cuek, acuh dengan fenomena sosial. Sehingga kemudian ya, di luar rumah kita justru yang terjadi sebaliknya. Kita ajarkan kepada kita adab, etika yang baik yang terjadi justru di tengah masyarakat kita. Di luar rumah kita ya adabnya jelek gitu ya, suul adab gitu ya. Maka nanti anak kita akan kewalahan. Di rumah disuruh jadi pemaaf, di sana ya, dihadapkan dengan para pendendam, ya susah. Gitu. Maka kita harus kawal juga bagaimana situasi fenomena sosial yang terjadi di masyarakat kita. Nah ini yang kemudian disarankan ya, dan juga menjadi bagian dari kewajiban kita sebagai orang tua atau guru ya. Dalam konteks ya, mendidik anak-anak soleh, kita harus menjaga opini publik ya, di masyarakat kita yang merupakan bagian dari tugas sosial kita. Bahkan saya Dr. Abdullah Nasrullah menegaskan Islam telah mewajibkan ya kepada para penganutnya, umatnya untuk menjaga opini publik yang dituangkan dalam konsep amar ma'ruf nahi munkar. Ya. Itu perintah ya. Dalilnya apa? Lihat aja di dalam surah Ali Imran misalnya ya. Surah Ali Imran ayat yang ke-110 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang munkar. Jadi orang Islam itu tidak bisa ya selamat sendiri. Tidak boleh acuh cuek dengan lingkungan, kondisi sosial atau lingkungan masyarakat. Dia harus ada kepedulian, harus ada perhatian, harus ada upaya untuk kemudian mengawal fenomena sosial di tengah masyarakat kita. Alhamdulillah sekarang dimudahkan dengan adanya media sosial, ya, sehingga kita bisa mengawal fenomena sosial itu dengan meramaikannya di media sosial. Ya, sehingga jadi berita viral, nanti efeknya nanti ada perhatian dari para penguasa.
untuk kemudian mengambil tindakan. Kalau kita cuek ya dianggapnya itu tidak ada kasus itu ya. Lama-lama kemudian jadi biasa. Nah, ini kita tidak, yang ini yang harus kita khawatirkan. Ya, yang lagi rame sekarang misalnya itu dia ada situasi ya di mana ya, pasukan pengibar bendera 2024 ya, yang perempuan katanya ada yang diperintahkan ya, diduga ya dilarang menggunakan jilbab. Ya, sehingga nggak ada yang pakai jilbab ya kalau yang kita lihat. Ya, ini bersuara ya, kita harus bersuara, speak up. Karena itu melanggar kebebasan juga ya, kebebasan beragama ya, tidak Pancasilais sebagaimana dikatakan oleh Ketua Majelis Ulama Indonesia ya, Kiai Haji Khalil Nafis ya, langsung beliau bersuara, speak up. Masa iya ya orang beragama dilarang ya? Masa iya ya berjilbab nggak bisa kemudian jadi paskibraka itu kan? Nah, ini kita harus bersuara, kita kawal ya, apapun ya. Kalau ada ya berita-berita fenomena sosial di masyarakat kita yang kemudian itu mengarah kepada keburukan, ya, mengarah kepada kehancuran etika dan moral, kita harus kawal, ya. Kita harus berantas dengan prinsip amar ma'ruf nahi munkar. Dalam ayat yang lainnya surat Taubah ayat yang ke-71 Allah juga menegaskan wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa yuqimuna sholata wa yu'tuna zakata wa yuti'una Allah wa rasulah. Ulaika sayarhamuhumullah innallaha azizun hakim. Dan orang-orang yang beriman lelaki dan perempuan sebagian mereka adalah menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh ya, kepada yang ma'ruf dan cegah kepada yang munkar, mendirikan salat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasulnya. Dan mereka itu diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Jadi kita, nah inilah ya kondisi sosial ini tadi. Ini bagian dari perintah bagaimana kita juga harus ikut serta mengawal fenomena sosial. Ya, ayat ini kan jelas ya, orang laki-laki dan perempuan yang beriman, ba'duhum awliya'u ba'd. Ini kan kehidupan sosial. Jadi kita nggak bisa acuh dengan kondisi fenomena sosial yang ada di masyarakat kita. Ini Allah perintahkan. Justru kita harus saling membantu satu sama lain dalam menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Semampu yang kita bisa. Ya, ada media sosial, bicaralah di media sosial. Ya, bisa nulis, buat cerita, buku yang kemudian berupaya memadamkan ya fenomena sosial yang buruk di masyarakat kita, kebiasaan-kebiasaan buruk. Bisa bikin film, ya sekarang kan banyak ya sinias-sinias muda ya yang sedang semangat-semangatnya kepada agama ya, artis-artis kita kan ada tuh ya, kalau klub-klub artis hijrah gitu ya. Ya jangan berhenti ya dari dunia keartisan ini, tapi apa perbaiki ya, giring ya opini-opini sosial di masyarakat kita menjadi positif dengan film-film ya, dengan reels yang di YouTube ya, atau dengan short YouTube-nya ya, atau reels di Instagram-nya, apalah buat apakah himbauan, apakah kemudian cerita-cerita kan banyak ya, disisipkan komedi dan sebagainya, tapi ada pesan moral di mana kita harus menjaga ya, etika dan moral sebagaimana diajarkan di dalam agama kita, berjuang di sana. Ini bagian dari perintah agama dan insya Allah itu jadi pahala yang besar bagi kita. Ya, dulu saya ingat banget ya, seorang cendekiawan Muslim ya, namanya Yusuf Islam ya, nama aslinya kan Cat Stevens ya. Cat Stevens ini tadinya ya, dia orang Amerika, kemudian masuk Islam, penyanyi terkenal di era 70-an ya, rocker ya, kemudian masuk Islam, belajar Islam, kemudian pindah ke Inggris ya. Di Inggris dia serius dengan Islamnya, dia tinggalkan semua dunia nyanyi-nyanyi dia. Sampailah satu ketika kemudian syekhnya, salah seorang gurunya di Inggris bertanya, kenapa kamu nggak nyanyi lagi? Nah, maka kemudian terjadilah ya diskusi tentang hukum bernyanyi dan sebagainya. Dan ternyata ya menurut syekhnya, dan saya setuju gitu ya, bahwa ya tidak masalah ya kamu kembali lagi ke dunianya ini, tapi dengan casing yang berbeda. Kalau dulu kan rocker gitu ya,
dengan segala gemerlap kemewahan, dugem huru haranya gitu ya. Nah, tapi sekarang kamu udah jadi orang Islam, kamu satu dai, maka jadikanlah dunia tarik suara itu untuk menarik manusia kepada Allah. Casingnya dai gitu ya. Menampilkan wajah seorang muslim yang tidak urakan seperti dulu gitu kan. Kita bisa tetap menikmati musik dengan kebaikan gitulah ya. Kalau kita bicara sekarang kan kalau udah dengar musik rock tuh identiknya dengan mabuk-mabuk gitu ya, para pecandu narkoba gitu ya. Nah, itu kita rubah. Ya. Itu yang kemudian menjadarkan ke Yusuf Islam ya, atau Cat Stevens ini kemudian untuk kembali ke dunia nyanyi. Ya, bikin lagu nasyid, kemudian kemarin saya dengar ya beliau tour ya, menyapa lagi penggemar-penggemarnya dulu dengan casing sebagai seorang muslim. Sehingga penggemarnya jadi ngeh gitu kan, oh ternyata dia sekarang lebih baik daripada dulu gitu ya. Dan itu ya membuat beberapa fansnya kemudian menjadi terinspirasi, bahkan ada banyak yang ikut syahadat ya, jadi muslim, menjadi hidayah itu kan. Itu yang harus kita pahami. Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan dari Ubadah bin Samit ya, ia berkata, bay'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala sam'i wa ta'ati fil usri wal yusr ya, wal man syati wal makrah wa ala atharatin alaina wa ala alla nunazi'ana ala nunazil amr ya, ahlahu ila antarau kufran ya, bawahan indakum minallahi fihi burhanun wa ala an naqula bi khalqi aina ma kunna la nakhafu fillahi laumatal laim. Kami membayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk selalu patuh dan taat baik dalam keadaan lapang maupun sempit dan senang maupun benci, untuk mengutamakan orang lain, untuk tidak melepaskan perkara ya, bayat kepada ahlinya, kepada pemimpinnya, kecuali kami melihat kekafiran yang nyata yang ada bukti di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan untuk selalu menyuarakan kebenaran dimanapun kami berada tanpa merasa takut atas celaan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah dulu minta ya kepada para sahabatnya apa? Wa ala an naqula bil haqq. Aina ma kunna, supaya kami mengatakan kebenaran ya dimanapun kami berada, la nakhafu, dan kami tidak takut ya, fillah ya di jalan Allah Subhanahu wa taala, atas laumatal laimin ya, celaan orang-orang yang suka mencela, hujat ya, ada kan para penghujat ya, haters gitu. Kita enggak takut ya dicela, dibenci ya, di dalam kebenaran di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu bagian dari perintah Rasulullah kepada para sahabat dulu yang berbaiat. Nah, maka kalau dalam konteks kita hari ini juga sama ya, kalau kita mengaku sebagai umatnya Rasulullah Muhammad SAW, maka kita juga tidak boleh cuek, ya, acuh, ya, abai dengan fenomena sosial di tengah masyarakat kita. Tapi penting ya bagi kita untuk kemudian ikut mengawal fenomena sosial agar kemudian tidak mengarah kepada keburukan, kehancuran dan kerusakan etika dan moral di tengah masyarakat kita. Dan ada banyak ya dalil-dalil di sini yang disebutkan oleh Syekh Dr. Abdullah Nasiruwan tentang bagaimana kita sebagai seorang muslim untuk peduli ya terhadap situasi dan kondisi masyarakat kita, tidak boleh acuh, tetapi harus memberikan pengarahan ya, atau juga bimbingan ya, semampu kita, sebisa kita, sesuai dengan kapasitas yang kita miliki. Anda sebagai pejabat, gunakan jabatan itu untuk amar ma'ruf nahi munkar. Anda sebagai guru apalagi, Anda sebagai polisi apalagi, sebagai tentara, Anda sebagai ibu rumah tangga, Anda sebagai orang tua, Anda sebagai pelajar, mahasiswa ya, dimanapun posisi kita, kita sebagai driver kah ya, kalau yang kerjanya sebagai supir, apapun dimanapun posisi kita, tetap ya konsisten istiqomah dengan amar ma'ruf nahi munkar. Jangan biarkan keburukan ya menjadi hal yang biasa di tengah masyarakat kita.
Kalau lihat anak muda ya mojok berduaan bukan mahram gelap-gelapan, tegur ya. Abang ojeknya lewat situ, dek nggak boleh, haram ya. Ya, razia kalau perlu ya. Sehingga kemudian keburukan-keburukan itu tidak menjadi fenomena. Anak-anak yang suka nongkrong, remaja suka nongkrong ya, ini Karang Taruna harus aktif ya untuk kemudian memberikan arahan ya, supaya anak-anak ini tidak nongkrong ya. Kalau perlu difasilitasin apa? Ya, yang ayah mungkin belajar main hadrah ya. Ada yang begitu ya, atau diarahkan bikin tulisan, bikin prakarya atau apa, sehingga kemudian tidak jadi majelis-majelis maksiat ya. Demikian sahabat Dream ya, yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah semata-mata lahir dari kealfaan dan kehilapan saya pribadi. Saya bikin pamit undur. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.